Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Uswatun Hasanah dengan NIM 2421051. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tasawuf dengan tema tasawuf pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Kelompok 2 yang beranggotakan Husnul Hadiroh dengan NIM 2421049, ada Habibatur Rahma dengan NIM 2421050 dan Intan Sasi Kirani dengan NIM 2421052. Tasawuf pada masa Rasulullah. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dari perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah, dan pribadi Nabi SAW. Peristiwa dan perilaku Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sering berkholwat menyendiri di Gua Hiro. Di Gua Hiro, beliau melakukan zikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini merupakan acuan kaum sufi dalam melakukan khalwat. Berikut juga dengan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj hingga sampai ke Sidratul Muntaha dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, dalam ibadah Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Beliau beribadah, salat malam hingga kakinya bengkak dan melaksanakan puasa. Beliau sangat tekun dalam beribadah. Tasawuf pada masa sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang kemudian setelah berislam memilih hidup sederhana dan memberikan sebagian besar hartanya untuk membantu perjuangan Islam. Ia juga berpakaian sangat sederhana dan memilih pakaian takwa dan hiasannya berupa sifat rendah hati, santun, sabar, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. 2. Umar bin Khattab terkenal dengan keheningan jiwa dan kebersihan kalbunya, sehingga Rasulullah SAW berkata, Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Ia terkenal dengan kezuhudan dan kesederhanaannya. Dalam sebuah riwayat diceritakan, sebagai seorang khalifah, Umar menggunakan pakaian yang bertambal dengan 12 tambalan saat berpidato. 3. Utsman bin Affan menjadi teladan sufi dalam banyak hal. Utsman adalah seorang yang kaya raya, namun bersifat zuhud, tawadu, banyak mengingat Allah dan memiliki akhlak yang terpuji. Hartanya dipergunakan untuk kepentingan agama Islam. 4. Ali bin Abi Thalib memiliki keteladanan dalam dunia kerohanian. Ia mendapat tempat khusus di kalangan sufi. Ali dianggap sebagai guru kerohanian karena dianggap mendapatkan warisan langsung dari Rasulullah SAW. Ali juga disebutkan memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan hanya pada orang-orang tertentu. Ia juga tidak merasa malu memakai pakaian yang robek dan menambalnya sendiri, sebagaimana hal itu juga dicontohkan Rasulullah SAW. Tujuan mempelajari ilmu tasawuf: 1. Memperoleh hubungan sedekat mungkin dengan Yang Maha Kuasa setelah terlebih dahulu membangun kesadaran dirinya. Inilah yang diperoleh melalui taqarrub ilallah. 2. Mengarahkan dan membimbing kejiwaan ke arah jiwa yang bersih, sehat, dan sempurna. Inilah yang dicapai oleh tazkiyatun nufus. 3. Terkondisikannya sikap mental yang melahirkan karakter kepribadian yang luhur dan kebijaksanaan. Inilah yang dicapai dengan tahalluk bi al-akhlaq al-karimah. 4. Diperolehnya keyakinan yang bulat atas keimanan dan keislaman sehingga tidak tergoyahkan oleh suasana apapun. Inilah yang dicapai oleh ilmu hakiki. 5. Memperoleh jalan menuju kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Inilah yang hendak dituju semua manusia, kebahagiaan sejati. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.